Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini, yakni pertemuan ketiga pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 8. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas gambar model, apa pengertian gambar model, dan secara umum gambar model itu apa. Nah, sebelumnya kita membahas ada proporsi, komposisi, terus keseimbangan, dan satu lagi kesatuan. Nah, di materi sebelumnya kita tidak terlalu rinci apa bagian-bagian tersebut dan apa namanya. Nah, pada saat ini kita akan membahas materi tersebut. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung masuk materi. Prinsip-prinsip menggambar model. Nah, ada apa aja yang barusan Bapak sebutkan? Komposisi, proporsi, keseimbangan, dan satu lagi kesatuan. Nah, oke. Selanjutnya komposisi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komposisi? Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Jadi mengatur, keywordnya adalah menyusun dan mengatur objek. Caranya kayak gimana? Cara menyusun dan mengatur objek. Kalau yang bulat baiknya ditaruh di mana, di sebelah mana, di dekat yang kotak misalnya, atau yang kerucut baiknya disimpan di sebelah mana, benda kerucut, benda tabung, benda kubus itu ditaruhnya di mana agar lebih pas gitu ya, lebih indahnya gimana, menarik buat kalian, baiknya gimana. Itu adalah komposisi ya, komposisi, cara menyusun dan mengatur objek. Nah, komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar ya. Jadi bentuknya yang barusan Bapak sebutkan, bentuknya ya, kerucut, benda yang bentuknya kerucut baiknya di sebelah mana disimpannya gitu. Bentuknya kubus di sebelah mana disimpannya gitu ya. Nah, atau warna objeknya, misalnya kalau ungu semua, ini ungu, ini warna ungunya ungu muda, ini ungu tua disatukan. Terus hijau muda, hijau tua disatukan, warna merah dengan warna pink disatukan. Jadi kesatuan warnanya, komposisi warnanya. Jadi biar nggak terlalu jomplang gitu, ada degradasi komposisi gitu, biar terlihat indah. Atau jenis objeknya, ini objek, misalnya ini alat tulis, sebelah sini ada peralatan makanan, jadi nggak bisa tuh dicampur peralatan makanan sama alat tulis, dijadiin satu objek menggambar, itu kurang terlihat bagus gitu ya komposisinya. Kemudian atau bisa juga dengan latar belakangnya, misalnya ada gambarnya polos, warna merah, warna biru gitu ya. Jadi di latar belakang juga bisa, jadi komposisi juga bisa dibuat melalui latar belakangnya. Latar belakang gitu, latar belakang si objeknya, latar yang ada di belakang objek gitu ya, atau latar belakang objeknya. Selanjutnya komposisi bisa dibuat menjadi komposisi simetris. Jadi komposisi simetris itu apa? Nah, komposisi simetris itu menjadikan objek gambar ya. Jadi benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi yang seimbang. Jadi sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, jadi seimbang gitu ya. Jadi ya posisinya seimbang gitu. Jadi nggak ada jadi asimetris gitu ya, nggak jadi heksagonal gitu ya, posisinya miring ke samping gitu ya, nggak, tapi sesuai lurus ya, kanan kirinya seimbang. Kemudian komposisi asimetris. Nah, ini benda diletakkan dalam posisi tidak sama
baik dalam posisi maupun ukuran. Jadi acak lah ya, random ya. Jadi yang kecil sebelah sini, yang agak besar sebelah sini, yang besarnya sebelah sini, yang bentuknya tidak beraturan sebelah sini gitu misalnya ya. Nih yang ini nih ya. Ini komposisi asimetris. Kemudian komposisi sentral. Nah, kalau komposisi sentral itu benda-benda yang kecil ada di samping ya. Terus benda besarnya ada di tengah atau posisinya silang ya, menyilang ya. Gitu ya. Jadi di objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar gitu ya. Itu komposisi sentral. Jadi ada simetris, asimetris, dan sentral. Oke, proporsi. Ini seperti yang kita lihat dalam gambar berikut ini. Ada yang hijau, ada yang merah, oranye, merah. Ada hijau, ada merah. Di sini gambar orangnya kepalanya agak kecil, sedangkan yang sebelah kanan ini kepalanya agak besar ya. Jadi kepalanya tidak proporsional dengan bentuk badannya, maka ini tidak proporsi, tidak memiliki proporsi, tidak memiliki perbandingan yang ideal ya. Nah, jadi apa sih proporsi itu pengertiannya? Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Jadi yang seharusnya yang ini nih, proporsional, proporsi. Bentuk wajah tidak terlalu besar dibandingkan dengan bentuk badannya. Nah, ini namanya proporsi. Kalau ini tidak proporsi. Ya, jadi perbandingannya ideal. Gak bisa wajah lebih besar daripada perut gitu ya, daripada badan. Nah, itu bukan bukan menggambar model namanya. Ya harus seproporsional mungkin gitu ya. Next. Nah, keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Selaras ya. Jadi nggak bisa misalnya tutupnya lebih besar gitu ya dibandingkan dengan badannya. Ya, mirip-mirip kayak proporsi lah ya. Terus keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala. Nah, kalau dalam petak kita pernah, kalau di pelajaran IPS atau geografi kita pernah belajar tentang membuat skala. Gak bisa tuh misalnya ini kan kira-kira ya. Misalnya ini lebarnya sekitar berapa nih? 15 lah ya, 15 cm ya. Nah, kita harus tahu betul perbandingannya, mau 1:3, mau 1:2, pokoknya harus tahu betul lah ya. Jadi kalau mau 1:2 semuanya harus 1:2. Misalnya ini 15 cm. Nah, kalau 1:2 berarti 7,5. Nah, ke sini misalnya 20 cm, berarti gini. Nah, tingginya misalnya 15 ya, 15 cm. Nah, ini kalau 1:2 berarti 7,5 dalam kertasnya, begitu ya. Terus lebarnya misalnya 15 cm juga lah ya. Jadi 7,5 kalau 1:2. Terus diameternya misalnya 7 lah ya, 7 cm misalnya. Nah, berarti jadi 3,5 gitu ya. Kalau 1:2. Kalau 1:3 beda lagi. Perhitungan matematikanya silakan pakai kalkulator lah ya. Jadi harus ada perbandingannya 1:2, 1:3 gitu ya. Jadi 1 itu bentuk aslinya ya, berapa senti. Terus banding 2, banding 3-nya itu setelah kita konversikan lebih kecil lagi sesuai dengan media gambarnya. Misalnya media gambarnya kertas gitu ya, atau kanvas, itu harus disesuaikan dengan media gambarnya. Atau bisa memberikan efek perspektif. Misalnya kayak kemarin harus ada cahaya misalnya ya, bukan, harus ada bayangannya gitu ya, atau sudut pandangnya yang bisa memperkirakan bentuk gambarnya itu seperti apa sih gitu ya. Lanjut, kesatuan. Nah, kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek. Jadi harus nih, misalnya ini gelas enaknya di sini nih, ini guci enaknya di sini nih, kuas sebelah sini nih.
lampu sebelah sini. Jadi nggak bisa tuh misalnya lampu di atas kuas, kan nggak bisa ya, susah ya. Maksudnya nggak terlihat real, nggak terlihat nyata, kan namanya juga menggambar benda alam model gitu, menggambar benda alam gitu kan, menggambar benda alam sekitar, misalnya menggambar benda sekitar kan harus real juga gitu ya bentuknya. Nggak bisa tuh lampu misalnya di atas kuas gitu, gimana cara berdirinya, kan nggak bisa ya. Kuasnya ke atas misalnya, lampunya di atasnya gitu kan, nggak terlihat real ya. Oke, benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antara objek gambar saling mendukung akan menghasilkan gambar yang baik. Jadi kalau cahayanya sebelah sini, misalnya ya bayangannya sebelah sini, nggak bisa tuh misalnya cahaya sebelah sini, bayangan juga sebelah sini, nggak bisa. Ya, jadi semuanya harus dalam kesatuan. Oke, lanjut teknik menggambar model alam benda. Nah, kita mulai nih ya, belajar membuat gambar model alam benda ya. Nah, yang pertama mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan digambar. Sebelumnya kita bahas harus ada objeknya, karena harus ada yang harus diamati oleh mata kita gitu ya. Nggak bisa membayangkan gelas kayak gini nih bentuknya, nggak bisa. Jadi harus ada gelasnya, karena kita harus mengukur skalanya gitu ya, harus mengetahui perspektifnya gitu ya, kayak gimana nih bentuk gelas tuh ya, harus tahu, maka harus ada gelasnya kayak gimana, gelasnya kalau mau menggambar gelas ya, atau menggambar buah, buahnya kayak gimana, harus ada. Yang kedua, membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi bentuk dan objek gambar benda. Ini lihat dulu, bikin dulu misalnya bulat kalau gambar apel, terus bikin tabung kalau mau bikin gelas gitu. Tapi harus memperhatikan skala ya. Diameternya misalnya berapa nih, gelas aslinya kayak gimana. Kalau medianya adalah buku gambar yang kecil ya berarti harus perbandingannya lebih kecil lagi gitu ya. Oke, misalnya 1:5 berarti bentuknya lebih kecil lagi ya gelasnya. Oke, next. Yang ketiga, berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran nih. Terang gelap, ini terang gitu ya, ini gelap gitu ya. Menggunakan arsiran, diarsirin gitu ya, pelan-pelan gitu ya, agar terlihat lebih nyata lagi. Kemudian yang keempat, buatlah detail pada setiap objek, mulai diberikan warna dikit demi sedikit gitu ya, sedikit demi sedikit. Nah, buatlah detail pada setiap objek gambar yang kita buat ya. Kemudian yang kelima, perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model ya. Kalau apel hijau ya hijau, harus hijaunya kayak gimana, senatural mungkin. Gambar apel itu seperti apa, gelas juga seperti itu. Oke. Lanjut, nomor 6, penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter. Dibikin semirip mungkin, senatural mungkin, karakter apel kayak gimana, karakter botol kayak gimana, karakter gelas, guci dan sebagainya itu kayak gimana. Oke, kita masuk ke tugas. Tugasnya, buatlah gambar model dengan objek nyata yang kalian miliki di rumah. Minimal gambar yang diambil adalah 3. Kalau lebih banyak lagi, berarti lebih bagus gitu ya. Fotokan dulu gambar bendanya, baru kalian buat gambar modelnya. Harus ada fotonya. Jadi kita foto dulu sebelum membuat gambar, foto dulu gambarnya ya. Yang tiga ini nih, foto dulu. Terus baru kalian buat gambar modelnya. Ya. Kemudian kirimkan melalui Google Classroom dalam bentuk satu file. Gitu ya. Oke ya, siap ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.